semuanya, pernahkah kalian bertanya, apakah soal yang kita buat itu sudah berkualitas? Apakah soal kita benar-benar mampu mengukur kemampuan siswa dengan tepat dan adil? Nah, hari ini kita akan bahas 4 kriteria penting yang harus ada dalam instrumen penilaian yang berkualitas. Yuk, simak sampai habis. Kriteria pertama, validitas. Validitas adalah ketepatan soal dalam mengukur apa yang seharusnya diukur. Misalnya, kalau kita ingin mengukur pemahaman nilai Pancasila, tapi soalnya itu cuma menyuruh kita untuk menghafal bunyi sila, maka soal itu tidak valid. Soal yang valid harus menanyakan makna dan penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Perlu teman-teman ketahui, ada 3 jenis validitas, yaitu validitas isi, validitas konstruk, dan validitas kriteria. Ada 3 jenis validitas yang harus diperhatikan. Yang paling penting adalah validitas isi. Apakah soal kita sudah cukup mencangkup semua materi yang diajarkan? Kriteria kedua yaitu reliabilitas. Reliabilitas adalah konsistensi hasil pengukuran. Bayangkan, timbangan yang selalu menunjukkan hasil sama saat menimbang benda yang sama, itulah yang disebut reliable. Tapi kalau sekali menimbang 5 kg, lalu 4,5 kg, lalu 5,3 kg, nah itu timbangannya tidak reliable. Reliabilitas itu diukur dengan koefisien dari 0 sampai 1. Berikut adalah tabel koefisien reliable. Instrumen yang baik minimal punya reliabilitas 0,70. Semakin banyak soal berkualitas, maka semakin reliable instrumen kita. Kriteria yang ketiga yaitu tingkat kesukaran. Ini menunjukkan seberapa mudah atau sulit suatu soal. Rumusnya sederhana, yaitu P sama dengan B dibagi dengan JS. B adalah siswa yang benar, JS adalah jumlah seluruh siswa. Contoh, dari 40 siswa, 24 menjawab benar. Nah, maka P-nya sama dengan 24 dibagi 40. Hasilnya adalah 0,60. Berdasarkan tabel kategori tingkat kesukaran soal, maka soal tersebut masuk ke dalam kategori sedang. Kriteria keempat yaitu daya beda. Ini adalah kemampuan soal untuk membedakan mana siswa yang pandai dengan yang kurang pandai. Ada langkah-langkahnya, yaitu cara menghitungnya. Yang pertama, urutkan siswa dari nilai tertinggi ke nilai terendah. Ambil 27% teratas atau kelompok atas dan 27% terbawah atau kelompok bawah. Rumus dari daya beda ini adalah D sama dengan PA dikurang PB. Contoh, dari 40 siswa kita ambil 11 siswa teratas dan 11 terbawah. Soal nomor 5. Misal kelompok atas yang benar hanya 9 siswa dan kelompok bawah 3 siswa yang benar, maka D-nya sama dengan 9/11 dikurang dengan 3/11 sama dengan 0,55. Nah, berdasarkan tabel kategori daya beda soal, maka hasil 0,55 ini termasuk ke dalam kategori baik. Awas, kalau daya bedanya negatif, artinya siswa kurang pandai justru lebih banyak yang benar. Soal seperti ini harus dibuang atau direvisi total. Jadi, instrumen penilaian berkualitas itu harus memenuhi 4 kriteria. Yang pertama yaitu valid, mengukur yang tepat, reliable, hasilnya konsisten, dan tingkat kesukarannya seimbang, mayoritasnya sedang, daya bedanya itu baik minimal 0,40.